Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Desi Nur Anggraini akan mempresentasikan mengenai pemikiran Isaac Newton yang beraliran empirisme. Ada dua pemikiran Isaac Newton yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Menurut Penadarisme WordPress, ajaran-ajaran pokok empirisme yaitu tentang 1. Pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. 2. Pengamalan indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan dari akal atau rasio. 3. Semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. 4. Semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran divisional logika dan matematika. Yang kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi berdapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Dan yang terakhir, 6. Empirisme sebagai filsafat pengalaman, mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Pemikiran Isaac Newton yang akan saya bahas yaitu tentang teleskop optik dan hukum gravitasi Newton. Isaac Newton dilahirkan pada 25 Desember 1642 di Woolsthorpe, Lincolnshire. Ia mengenyam pendidikan di sekolah The King's School yang terletak di Grantham. Bulan Juni 1661, Newton diterima di Trinity College University of Cambridge sebagai mahasiswa yang belajar sambil bekerja. Tahun 1703, diangkat menjadi Presiden Royal Society. Newton tinggal di Cranberry Park sampai pada wafatnya tahun 1727. Beberapa karya Newton yaitu Method of Fluxions tahun 1671, Filosofi Naturalis Principia Mathematica tahun 1687, Optics tahun 1704, dan An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture tahun 1754. Newton mengubah pola pikir manusia tentang cahaya. Newton dengan sangat hati-hati menganalisa tentang akibat-akibat hukum pemantulan dan pembiasan cahaya. Dalam analisisnya, Newton menemukan fakta bahwa cahaya tak lain merupakan campuran semua warna yang terkandung dalam pelangi. Newton menemukan teori tentang spektrum warna ketika melakukan percobaan dengan melewati cahaya putih pada sebuah prisma. Dia menganggap cahaya terbuat dari partikel-partikel yang sangat halus, bahwa materi biasa terdiri dari partikel yang lebih kasar, dan berspekulasi bahwa melalui sejenis transmutasi alkimia. Alkimia bermaksud proto-sains, yang menggabungkan unsur-unsur kimia, fisika, astrologi, seni, semiotika, meteorologi, kedokteran, mistisisme, dan agama. Newton percaya cahaya merupakan kumpulan dari partikel-partikel. Bersumber pada refleksinya tentang cahaya, maka pada tahun 1668, Newton merancang dan membuat teropong refleksi yang pertama. Teropong tersebut digunakan dalam riset ilmu pengetahuannya mengenai bintang-bintang dan planet-planet di angkasa. Penemuan teropong ini juga bersamaan dengan penemuan di bidang optik yang kemudian dipersembahkannya kepada lembaga penelitian kerajaan Inggris. Penemuan Newton mengenai teropong merombak pandangan seluruh pendapat filosof sebelumnya tentang ilmu astronomi. Hukum Newton pertama menjelaskan tentang konsep gerak yang ditinjau berdasarkan kerangka acuan inersia. Jika tidak ada gaya eksternal saat dilihat dari kerangka acuan inersia, maka sebuah benda yang berada dalam keadaan diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap.
Dalam buku Filosofi Naturalis Principia Mathematica, Newton menjelaskan teori gravitasi berdasarkan hukum gerak yang ditentukannya. Mengapa benda selalu bergerak jatuh? Misalkan, Anda menggenggam sebuah batu, lalu dilepaskan. Batu tersebut pasti segera jatuh ke permukaan bumi. Pertanyaannya adalah mengapa batu tersebut selalu jatuh ke bawah menuju ke permukaan bumi? Atau mengapa tidak bergerak ke atas? Atau mengapa tidak tetap diam di tempatnya? Dengan menerapkan cara pendekatan pemikiran rasional, Aristoteles menjelaskan bila dua benda yang beratnya tak sama dilepaskan pada saat dan ketinggian yang sama, maka benda yang lebih berat akan lebih dahulu menyentuh tanah. Ternyata penalaran Aristoteles ini dirombak oleh Newton. Newton mengatakan dua benda yang terpisah oleh jarak tertentu cenderung tarik-menarik dengan gaya alamiah yang sebanding dengan massa masing-masing benda dan juga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Gaya atau kekuatan tarikan bumi pada batu itu sebagaimana dinyatakan oleh hukum di atas disebut gaya berat atau gaya gravitasi, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan berat batu. Sebaliknya pun berlaku. Bumi ditarik oleh batu kecil itu dengan gaya atau kekuatan yang sama besar. Di sini, jarak antara batu dan bumi dihitung dari batu ke pusat bumi yang berada sekitar 3.670 km di bawah permukaan bumi. Newton menjelaskan tentang teori gerak dan berperan penting dalam merumuskan gerakan melingkar dari hukum Kepler. Newton mengembangkan hukum Kepler dengan mengemukakan pendapat bahwa suatu orbit gerakan melingkar tidak harus selalu berbentuk lingkaran sempurna seperti elips, hiperbola, dan parabola. Newton juga mengembangkan hukum tentang pendinginan yang didapatkan dari teori binomial dan menemukan sebuah prinsip momentum. Newton berpendapat bahwa perubahan temperatur akibat pertukaran panas seperti kalorimeter adalah berbanding lurus dengan waktu. Bila temperatur sistem lebih dingin daripada temperatur sekitarnya, maka akan terjadi pendinginan pada sistem atau penurunan temperatur, dan demikian pun sebaliknya. Hukum Newton 2. Penemuan Newton yang terpenting adalah di bidang mekanika. Galileo sebagai penemu pertama hukum gerak mengatakan tentang gerak suatu objek tanpa dipengaruhi oleh kekuatan luar. Pada dasarnya, segala apa yang ada bergerak oleh karena kekuatan dari luar. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana cara kerja hingga terjadi perubahan dan pergerakan suatu objek. Persoalan ini ditemukan jawabannya oleh Newton dalam hukum geraknya yang kedua. Hukum kedua tersebut dianggap sebagai dasar hukum fisika klasik. Hukum kedua secara matematik dijabarkan dengan persamaan F sama dengan m titik A, mengemukakan bahwa akselerasi objek adalah sama dengan gaya neto dibagi massa benda. Hukum Newton yang ketiga tentang gerak dan penemuannya, tentang kaidah ilmiah hukum gaya berat universal. Beberapa perangkat hukum ini jika digabungkan akan membentuk suatu kesatuan sistem yang berlaku untuk seluruh makrosistem mekanika, mulai dari pergoyangan pendulum hingga gerak planet-planet dalam orbitnya mengelilingi matahari yang dapat diawasi dan gerak-geriknya dapat diramalkan. Newton tidak hanya menetapkan hukum-hukum mekanika, tetapi dia sendiri juga menggunakan alat perhitungan matematik dan menunjukkan bahwa rumus-rumus fundamental ini dapat dipergunakan untuk mengetahui segala masalah mengenai gerak gravitasi. Adapun bunyi hukum gravitasi universal Newton adalah semua partikel di alam semesta menarik semua partikel lain dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil-hasil kali massa partikel-partikel tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara partikel. Penalaran teori Newton tentang hukum gaya berat dan hukum gerak kemudian dipergunakan untuk memperkirakan secara tepat gerakan-gerakan planet seputar tata surya.
Newton menjelaskan bahwa jika planet-planet selalu berada pada orbitnya, maka pasti ada gaya gravitasi yang bekerja antara matahari dan planet, serta gaya gravitasi antara planet-planet yang satu dengan yang lainnya, sehingga benda langit tersebut tetap berada pada orbitnya masing-masing. Lebih lanjut, Newton menyatakan bahwa jika gaya gravitasi bekerja antara bumi dan benda-benda di permukaan bumi serta antara matahari dan planet-planet, maka mengapa gaya gravitasi tidak bekerja pada semua benda? Mengapa bulan selalu berada dalam orbitnya yang hampir berupa lingkaran ketika mengitari bumi? Jika gravitasi bekerja di puncak pohon apel, bahkan di puncak gunung, maka mungkin saja gravitasi bekerja sampai ke bulan. Dengan penalaran bahwa gravitasi bumi yang menahan bulan pada orbitnya, Newton mengembangkan teori gravitasi yang sekarang diwariskan kepada kita. Newton memperjelas pandangan heliosentrisnya tentang tata surya yang dikembangkan dalam bentuk lebih modern. Karena pada pertengahan 1680-an, ia mengakui matahari tidak tepat berada di pusat gravitasi tata surya. Bagi Newton, titik pusat matahari atau benda langit lainnya tidak dapat dianggap diam, tetapi seharusnya titik pusat gravitasi bumi, matahari dan planet-planetlah yang harus disebut sebagai pusat dunia, dan pusat gravitasi ini diam, tidak bergerak beraturan dalam garis lurus. Newton mengadopsi pandangan alternatif tidak bergerak dengan memperhatikan pandangan umum bahwa pusatnya, dimanapun itu, tidak bergerak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.